pengalaman yang gak terlupakan dari cinta pertama lo. The biggest mistake yang gue pernah lakuin adalah konten creator Indo di Taiwan yang lo paling suka kontennya. Kalau punya pacar serius? Are you LGBT? Kampret. Ini boleh jawab, boleh enggak? Halo, selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini dadakan banget sih sebenarnya. Jadi barusan aku sama Sandy tuh pergi makan bareng, terus nyampe rumah. Gimana kalau kita bikin video? Nah, jadilah video Tadinya ini. kita mau keluar, naik jaket. Terus gak jadi. Jadi di video ini kayak chat our drink gitu. Jadi kita udah siapin tadi beberapa pertanyaan dari aku dan Sandy. Jadi rules-nya, Sen. Jadi permainan ini, tadi kita udah nulis masing-masing pertanyaan 10-10 gitu ya. Jadi totalnya ada 20 pertanyaan dari aku dan Ciheni. Dan kalau misalnya kita ambil pertanyaan itu dan kita bisa jawab, oke, dijawab. Dan kalau misalnya nggak bisa jawab, kita punya pilihan untuk minum gitu. Terus tadi ada kayak rules tambahan dari Ciheni, katanya kalau misalnya setelah dijawab dan Kurang memuaskan, kita masih minum setengah gitu. lagi. Iya, jadi Gila, double nih, tuh. Mabora ini satu malam. Oke, anyway, ini biar pertama yang gue beli buat Ya ini wine, satu-satunya wine di rumah Ciheni. Iya, jadi buat kalian yang belum 18 ke atas jangan minum. Dan kita minum pakai cup kayak gini, guys. Iya, dan kalau misalnya kalian mau minum, ingat jangan sambil berkendara. Iya, di rumah aja. Oke, Aduh, soalnya aduh. di Taiwan tuh ada kayak peribahasa kai ce bu hejo, hejo bu kai ce, kayak gitu. Jadi ya, Iya. reminder juga lah buat kalian semua ya. Oke, let's do it. Oke, jadi ntar aku tuang sampai garis ini ya, Ci. Jadi di sini tuh ada kayak Boleh. garis gitu, satu shot gitu lah ya, kalau misalnya di shot gitu. Lihat garisnya, Ci. Siapa duluan? Ayo, Kita harus tahu, pu. share dulu. Oke, aku ya yang pertama. Aduh, konten ini sejam tapi ya udahlah ya, obrolan santuy yang Oh, ini mungkin pertanyaan lu, Ci. 2 tahun Anda yang Anda bayangkan, 2 tahun lagi kamu lihat kamu yang gimana? Wes deep nih. Shit. Baru pertanyaan Susah, awal. berat banget pertanyaan gue. Shit. Yang aku bayangkan ya, 2 tahun lagi itu aku membayangkan mungkin aku udah di Indonesia, terus mungkin bersama kontrakan baruku dan dengan bisnis kecil-kecilanku sambil jadi content creator freelance kayak gitu. Ya, dan hidupnya ya bahagia, tapi kayaknya bakal kesel deh tiap hari karena macet. Jakarta Oh, macet jangan ya. pikir dulu deh gue 2 tahun ke 2 depan tahun jadi lagi apa ya. gitu ya. Oke, ada lagi? Udah. Lewat Ya udah lewat lah. Deep ya. susah ini yang belum dijalanin gitu loh. Oke, lu lagi, Ci. Gue lagi. Ini kayaknya dari lu nih, soalnya rapi nih. Tulisannya wih. Konten creator Indo di Taiwan yang lu paling suka kontennya. Gue nggak jawab deh. Anjir, boleh jawab punya sendiri kok, nggak apa-apa. Untuk saat ini menurut gue nggak ada ya kayak konten creator Indo di Taiwan. Lu, gue, Iya, maksudnya terus maksudnya Eneos. lu boleh gitu yang konten siapa yang lebih menarik gitu. Lu mau bilang punya lu juga gak apa-apa. Pede banget dong gue. Menurut lu aja gitu. Punya gua kah, atau punya Ferdi, yang punya lu, atau punya siapa. Konten ya. TikTok juga boleh, karena kan itu juga termasuk konten creator. Konten. Yang informatif kah, atau yang sinematik. Udahlah, Sandy Wang. Gue beneran gak bisa jawab, guys. Soalnya yang gue tahu mungkin masih dikit. Jadi ya Minum. Lihat gak sih? minum. Ya, Cheers. enggak, soalnya Santai. menurut gue yang gue tahu tuh masih dikit. Belum Iya, banyak. dari sesedikit itu lu pilih satu yang kira-kira oke, lumayan. Mungkin ya emang gak sampai sebagus yang di standar lu gitu ya, tapi yang paling the best. Belum ada yang masuk standar gue sih sejujurnya ya. Wah, konten gue belum di standarnya Henny Venesia. Belum ada yang kayak bagus banget sampai gue bisa tepuk tangan berdiri gitu. Belum ada sih. Dan semoga one day gue salah satunya ataupun lu salah satunya ya. Kalau gue yang jawab, Sandy Wang lah. Gue nggak sepede itu sih. Semua gue juga insecure sama konten gue semua. Even konten gue pun menurut gue masih banyak yang harus diimprove sih. Iya. Kayak kalau gue lihat diri gue sendiri Tapi, kayak satu lagi masih bisa lebih baik lagi. maksud gitu. gue kayak yang ya meskipun kita belum perfect semua ya, tapi maksudnya yang kayak udah better gitu. Udah better. Ya kalau TikTok Sandy Wang lah. Gak percaya, udah gak percaya. Minum. Tetap minum. Iya. Udah jawab tetap minum. Oke lah. Hewana. Oke. Enak sih. Enak. Aku belum pernah coba yang ini sih. Udah minum aja juga. dong. Mabuk gak deh? Gak apa-apa, kan kalau Mabora juga di rumah sendiri. Wes. Kalau Mabora kan jadinya jawabnya lebih gitu ya. Wah. Apa ketakutan terbesarmu? Sebutin 3 pertanyaan gue sendiri. Yang pertama ya. Kena batunya sendiri nih. Yang pertama yang paling gue takut tuh kehilangan orang tua.
Kayak gue tau sih one day bakal terjadi, tapi jangan saat ini dong, gue kayak bisa gila gitu kan. Semua dari hidup gue tuh kayak udah ya gitu. Kayak yang kedua, gue takut punya pacar. Takut punya pacar? Serius? Gue takut, menurut gue ya, gue belum cukup mencintai diri sendiri, jadi kayaknya gue bakal menaruh rumah di tempat orang lain gitu, ngerti gak? Gue takut gue bagi dia kurang baik, dan gue juga takut gue dikecewain sama dia, gue juga takut gue ngecewain dia gitu. Jadi takut kayak belum pacaran. pantas. Okay. Takut pacaran. Yang ketiga, takut gak ada duit. Takut gak ada duit, sumpah, takut gak ada duit. Takut mati juga sih sebenarnya, banyak banget dah. Kehilangan orang tua, pacaran, sama gak ada duit. Lebih takut gak ada duit daripada takut mati ya. Minum Kan, lah. hubungannya apa? Gue udah jawab serencan mungkin ya. No. Ya udah, oke. Lanjut. Lewat. Terus gua Gue ada bisa baca nggak? ada yang apa ini, tulisannya bagus banget. Apa yang lo lakuin kalau lagi sedih atau burnout? Lagi bentar nih, gua kasih lihat dulu nih ke Jangan dong, gue tulisannya Sandy Wong guys. Kayak gini guys. Gue jadi insecure. Yang gue lakuin kalau lagi sedih ya, biasanya gue jalan lihat pemandangan sih, kayak Keluar misalnya ke outdoor gitu ya taman. berarti? Tapi lebih suka yang me time, menyendiri, kayak jalan Sama dengerin kayak gue. lagu. Biasanya lagu rohani sih tetep ya. Cuma ya jalan. Kadang Jadi kalau sambil misalkan jalan sambil nangis gitu. Kalau lihat story-nya Hendy Vanessa lagi taman tuh pasti dia lagi galau. Iya, Buruan atau- chat dia, are you okay? Gitu. Atau enggak lagi foto-foto pemandangan doang, nah biasanya juga lagi galau sih. Wih, Wis. mesti banget tuh di chat. Lu oke gak Ci? Gitu. Lebay banget gila. Gak Iya diperhatiin gitu lah. namanya. Oke. Kok gue lagi? Kapan first kiss? Oke, gue jawab. First kiss gue ya waktu SMK kelas 2 16 ya? Ya, kurang lebih lah. Hmm. Oke lah. Waduh, ini Pesta berat banget. Mahabharata. Apa tuh? Selingkuh atau diselingkuhin? Kok pertanyaan gue semua sih? Dan why? Ayo. Gue lebih pilih diselingkuhin sih. Terus? Kalau alasannya mungkin gue udah hati robot kali ya. Kayak maksudnya yang penting Anda bahagia gitu. Anda pasti nggak setuju, coba Anda. Enggak, kalau gue juga gitu. Karena gue mikirnya kalau misalnya gue selingkuh ya karmanya itu double gitu, ngerti gak? Maksudnya gue udah nyakitin dia terus gue dapet karma juga gitu. Ya double aja karmanya gitu. Mending kayak dia nyakitin, jadi kan kita yang ngatur perasaan sendiri, ngerti gak sih? Oh, gue percaya juga satu kalimat yang Tuhan dekat dengan orang yang terluka hatinya. Jadi menurut gue kalau misalnya gue diselingkuhin pasti gue yang sakit hatinya. Ya iyalah gitu. Iya, oke, next. First impression dan setelah mengenal orang yang di depan lo. Iya. First impression ya? Kayaknya orangnya dewasa banget deh. Oh iya. Oh my god. Kan foto profil lo kan kayak profesional banget gitu loh. Terima kasih. Jadi di saat itu kan gue kayak masih amatir banget ya dalam YouTube tuh ya. Terus dia nge-DM gitu. Terus dengan kalimat yang profesional itu loh. Oh iya. Ya sih, maksudnya kan kayak formal gitu. Oh, menurut Sedangkan lo profesional. menurut gue formal. Oke. Terus kayak gue bilang, oh ya udah oke, main bentar gitu ya di channel lo. First impressionnya kayak profesional, terus kayak dewasa gitu. Wis. Setelah kenal, Bagus sama jelek nih. wih, nggak tahu lagi nih bagus apa sih. Ya setelah kenal barbar juga orangnya gitu, barbar. Terus nggak sedewasa yang kukira. Emang iya. Kelihatan sisi supelnya gitu. Oh iya. Kan tiap orang punya sisi supelnya nggak sih? Terus kayak gitu, asik lah. Masih. Nggak sekaku yang pertama kali kenal. Oh, yang pertama. Kan kaku dong kita, karena kan kita kenalnya pertamanya tuh ketemu buat konten gitu Oh ya. iya, formal. Terus sekarang kayak udah jadi teman Ya asik udah, nih. ini rumah gue juga gitu. Oke. Oke, next. Gue yang ngambil. Lu belum minum. Pernah gak kissing sama cewek? Lo masih mau nanya gue kan? Lo masih mau nanya gue? Pernah. Itu disengaja atau nggak disengaja? Disengaja. Main-main apa serius? Waktu itu masih gue jadi curhat. Waktu itu masih SMP, SMK gitu. Terus dekat sama adik-adikan yang benar-benar Purpose-nya kayak apa? Maksudnya kayak tujuannya apa gitu? Purpose-nya nggak ada, kayak karena sayang aja sih. Gue juga lupa. Ciuman bibir lo, Ci? Iya. Oke, pertanyaan tambahan. Are you LGBT? Kampret. Sebelumnya gue nanya dulu, kenapa lu pikir gue LGBT? Sebelum gue jawab ini, Pertama ya, penampilan. apa jam tangan? Jam tangan, baju lu gak ada yang bener. Gue udah berapa kali ngomong sama lu kayak, iya Sen, tolong dong kayak fashion gue benerin gitu ya. Tapi tetap aja begitu-gitu aja gitu ya. Terus yang ketiga, hobinya motoran. Terus yang keempat, gue gak pernah liat lu ngedate sama cowok anjir. Terus adik-adikan lu banyak banget yang cewek. Aduh, gue mau jawab dari mana ya? Normal sih gue suka motoran ya karena emang suka aja, suka keliling-keliling. Terus dari yang terakhir ya, yang terakhir itu lu bilang gue jarang dekat sama cowok atau jarang kelihatan berpacaran lah istilahnya ya. Gue nggak pengen expose ini di
medsos lah ya, kayak Tapi nggak gua pengen kepo. Anda tahu gitu, Tapi nggak aku pengen kepo. banyak orang tahu. Bahkan ada yang kira gue playgirl juga sih, soalnya pernah ketemu gue bareng cowok ini, besoknya sama cowok yang itu. Tapi ya Betul. nggak gue expose di IG story, di YouTube segala macam. Gue nggak pengen bagian dari privasi gue ini di expose lah. Jadi gue lebih pengen ya yang paling kalau jalan sama cewek atau sama teman yang mereka kebetulannya pengen di expose, atau misalnya nggak apa-apa kalau di expose, gue baru expose. Tapi kalau misalnya sama I see. kehidupan privasi gue, kayak cowoknya ini misalnya permintaan khusus, gue nggak pengen terekspos di media, ya oke, gue bakal nurutin apa kemauannya dia. Oke, berarti Henny Venesia bukan LGBT ya guys. Kok Iya. jadi awkward gitu ya. Terus masalah penampilan, gue rasa kalau penampilan gue emang suka dengan yang agak Tomboy. ya. Kalau misalnya Taiwan tuh ada peribahasa swaimei gitu, kayak cewek yang keren. Oke, gue suka dengan julukan itu sih anyway. Terus gue nggak gimana suka pakai rok, gaun gitu. For your information aja, gue kan punya kakak gitu juga kan, dua-duanya cewek. Dan style kita bertiga juga beda gitu. Ada satu suka pakai gaun, ada satu suka pakai rok. Nah, dan kebetulan ya gue suka pakai celana gitu. I see. Terus apa lagi yang gue mau jawab ya? Oh, gue mulai terbiasa dengan pertanyaan ini sih, soalnya ada juga yang nanya ya? iya, yang salah paham gitu. Terus ada juga yang kayak beneran cewek dan beneran naksir sama gue gitu. Anjay. Tapi ya gue lebih pengen sharing kalau gue tertariknya sama cowok, pacarnya sama cowok tetap. Cuman ya kalau misalnya cewek lebih ke adek lah, karena gue emang terobsesi juga, emang pengen banget dari dulu punya adek. Terobsesi. Iya, kayak gue pengen banget punya adek. Tapi Tapi gak kan naksir gue kan, Ci? Jadi awkward gini ya. Terus iya, jadi gue suka punya adik sih, kayak kan karena mama gue udah berumur, jadi kan dia nggak bisa punya adik lagi, gue nggak bisa punya adik lagi. Jadi menurut gue semua orang yang panggil gue Cici terutama tuh, gue udah nganggap dia kayak adik gue sendiri gitu, kayak terpie cauku lah, intinya kayak gitu. Lu berasa dicauku gak? Berasa. Iya, tapi ya I'm straight. Puas dengan jawabannya? Minum. Oke, kali ini gue yang minum. Berdua dong. Cheers. Klarifikasi. Enak loh ini loh. Tapi lu pernah why gue kayak gitu ya? Kan makanya kemarin gue nanya yang waktu di motor. Tapi lu nanya dong, untung nggak lu bilang, Ci gue kayaknya suka sama lu. Itu kayak Anjir. Kalau gue masih straight ya. juga ya, kita Bener-bener straight yang kayak. Kalau lu ini nggak sih kayak santai gak sih kalau LGBT? Enggak, malah gue seneng temenan sama LGBT karena dia bisa jadi cewek, bisa jadi cowok. Jadi kayak dia ngerti perasaan cewek juga ngerti perasaan cowok, dan dia bisa jadi cowok, bisa jadi cewek gitu. Gitu. Biasanya kalau LGBT gitu kayak lebih setia kawan sih kalau menurut aku, nggak tahu kenapa. iya. Dan lebih belak-belakan gitu. Jadi kayak no fake lah. Kalau gue jujur gue nggak ikut campur sih. Kayak itu pilihan mereka ya, gue ya oke aja kan, aja. Buat gue no problem lah. Ya mungkin kelamaan di Taiwan juga kali ya. Jadi gue lihat yang kayak gitu, cewek sama cewek, cowok sama cowok, biasa gitu, aja. Oh gitu. Oh mereka tempat mainnya ini. Oh ini bar khusus cewek-cewek ini. Gue juga pernah bar khusus dikirain cowok gitu. Pernah dikirain lesbi loh. Oh iya. Sama dulu waktu di Celta kan gue masih nggak ngerti tuh LGBT apaan. Maksudnya kayak masih langka banget ya. Terus kayak ada yang ngira sampai gue bener-bener bukan gitu. Terus sekarang kalau dikirain lesbian, oh ya udah, kalau iya emang kenapa gitu. Gue kadang kalau disalahpahamin orang kayak terserah apa kata orang lah. Iya, kalau iya emang kenapa? Iya. Kalau enggak, kalau kenapa gitu. Oke, silakan. Jadi deep talk ini ya. Jangan punya gue lagi dong. Tell me about something you hate. Gimana ya? Berpura-pura suka di depan lu, ngomongin lu di belakang, termasuk gak? Tuh mungkin ada banyak klasifikasinya. Maksudnya kalau misalnya dia emang gak suka tapi dia tetap baik di depan lu, ada dua kemungkinan. Yang pertama menghargai, dan dia gak mau ada hubungan gak bagus sama lu gitu. Dan yang kedua bener-bener yang kayak dia benci sama lu tapi dia mau take advantage dari lu gitu loh. Tapi kalau misalnya menurut gue, kalau misalnya lu fake-nya emang hanya untuk menghargai, mungkin dia nggak bisa jadi teman baik, tapi dia setiap kali ketemu sama lo gitu misalnya, kayak dia bisa berinteraksi dengan seperti biasa dan no problem gitu, nggak masalah, meskipun di belakang dia mungkin ada hal yang dia nggak suka dari lo gitu. Menurut gue sih nggak apa-apa. Kalau misalnya dia ke gue kayak gitu juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya fake yang benar-benar dia cuman dia dekat sama lo karena ada maunya gitu, dan di belakang jelek-jelekin lo. Kalau misalnya dia emang dekat sama lo cuma formalitas, mungkin kayak oke, menjaga hubungan aja nggak apa-apa gitu. Tapi jangan take advantage terus kayak lo di belakang ngomongin dia, nyebarin keburukan tentang dia. Lebih ke manfaatin ya berarti. Iya. Kind of. Rahasia apa yang kamu gak pernah kasih tahu ke orang lain? Untung gue gak ditanya ini. Ayo dong, Gue jawab. pernah di engage purpose sama 2 cowok di Minum. Taiwan. Beneran? Pernah Kurang dilamar. seru. Pernah dilamar. Ya, itu high house sih. Oh iya, tapi itu rahasia loh. Ada Orang lagi tua yang juga lain, nggak- yang lain. By the way, enak loh wine ini. Apalagi udahlah, lewat lah.
Enggak, minum. Rahasia apa lagi ya? Udah minum, udah minum. Nggak, Santai. jadi gue Gue jarang lo liat lu minum gitu. gue jarang minum sih. Namanya Sai Mei. Hansai. Gak boleh kosong, Pi. Ini rulesnya. Pertanyaan Jenny dong. Kata motivasi yang bikin kamu semangat terus, prinsip hidup. Deep nih. Kalimat apa yang bikin lu semangat gitu? Semua kalimat dari Enci gue sih. Apa? Bocorkan. Motivasinya tuh intinya ya filosofi emas yang kayak kemarin kalau misalnya kalian udah pernah nonton TikToknya. Silakan diceritakan. Jadi kayak ceritanya tuh cici aku kasih tau aku, kamu mau dimanapun tetap harus jadi emas. Jadi sekalipun ditaruh di septic tank, kamu juga harus jadi emas gitu. Jadi nggak peduli dimanapun kamu harus jadi orang yang berguna, terus yang kayak punya self control yang kuat gitu. Intinya trust the process aja sih. Terus jangan terlalu jahat sama diri sendiri, terus nggak boleh terlalu lembek juga. Maksudnya lu jangan gara-gara mau ngejar sesuatu terus jadi puhal. Itu sih puhal gitu. Jadi kayak harusnya tetap berusaha tapi sesuai dengan kemampuan lu yang di saat itu gitu. Dan prinsip hidupku ya yang penting aku mau hidup di saat ini, dan dimanapun aku berada aku harus jadi orang yang berguna. Dan at least kalau misalnya aku memang gak bisa bantu banyak dalam hal materi atau apapun, at least aku bisa nyebarin kebahagiaan ke orang lain gitu, buat orang nyaman kalau misalnya ada aku gitu. Nice. Oke lah. Spread the positivity positivity gitu. Puas Anda? Ya oke lah. Kata Cici kan. Iya, pokoknya semua kata cici gue tuh motivasi deh. Oke. I love you, Taci ya. 3 hal yang harus Gebetan. gebetan atau pacar punya. Ini materi bukan kan? Enggak mesti. Nggak mesti. Dari karakter dia atau apa juga boleh gitu. Kalau gue lebih mentingin karakter sih daripada materi. True. Karena menurut gue ada beberapa hal yang mungkin gue punya. Jadi Yeah, true. untuk dia ya udahlah. Ini tipe-tipe independent girl nih, kayak Iya. gini nih. Kayak lu punya ya bagus, gak punya ya udah kita sama-sama lah. Iya. Kalau yang karakter dewasa, humoris, yang ketiga romantis. Oh, lu berarti prefer yang romantis ya? Iya, tapi itu di paling bawah sih. Karena menurut gua romantis itu nggak cuman kayak kasih bunga, tapi kasih perhatian kecil juga termasuk romantis. Iya. Kayak Berarti misal- love language lo apa? Menurut Anda apa? Act of service. Nggak. Sama kayak gue. Wis. Ya, jadi menurut gua kayak misalnya gua pergi pulang kerja bisa naik motor sendiri, gua punya motor sendiri, tapi kalau misalnya dia masih mau berkorban untuk antar jemput gua, menurut gua itu juga bagian dari romantis. Padahal sebenarnya kita juga nggak butuh sama sekali Iya. dia dijemput gitu ya. Mm-mm. Tapi at least kayak kita lihat effortnya gitu. Iya. Gue Oke. paham banget itu. Silakan. Setuju, nggak usah minum. Hal apa yang membuatmu nangis tapi nangisnya bahagia? Cerita yang terharu. Ah, minum nih lo kayaknya. Lu pernah nangis bahagia nggak? Belum pernah. Oh iya. Gue nangis soalnya sedih. Coba kalau gitu sih sama gue. Minum. Oke. Nggak ada sama sekali, serius. Gue nggak pernah bahagia Nangis. sampai nangis gitu. Kayak dikasih kue atau apa gitu. Nggak pernah, nggak mungkin kan. Ya ampun kue gitu. Ya kali aja gitu. Belum pernah sih. Cuman pernah bahagia yang banget tapi belum pernah sampai nangis gitu. Kayak cowok kasih bunga, dikasih. Gue pernah di surprise yang kayak bener-bener gue shock banget tapi gue nggak nangis. Belum nyampe titik itu berarti. Iya, belum bahagia. sampai level yang terharu sampai nangis gitu loh. Makanya setiap kali gue liat orang Ketawa. ketawa sampai nangis tuh kayak, what? Kok bisa ya gitu? Emosi kayak Dapet tuh. Cheers. Nih gue ngisin. Harus lebih banyak soalnya gue lebih sering minum kayaknya. Oke. Kalau tulisan jelek, punya Sandy. Ketakutan terbesar kamu selama di Taiwan. Oh, mirip ya? Gue jujur takut sakit sih. Iya sih, karena lu sendiri. Iya. Ada gue sih. Karena tetep aja gue nggak pengen nyusahin orang lain sih. Iya, kayak repot gitu ya. Iya. Tapi sejujurnya gue banyak persiapan sih, kayak di rumah ada obat kalau in case gue amit-amit sakit atau kenapa. Cuman menurut gue ketakutan terbesar gue ya amit-amit gue di negara orang jangan banyak sakit gitu. Soalnya ya selain biaya Bener. juga, aduh nggak pengen ngerepotin orang lain, nggak pengen nyusahin orang lain. Belum lagi khawatir-khawatirnya gitu ya. Bener-bener. Kayak orang-orang kayak nanti orangnya banyak yang nanyain, bukannya pede ya, tapi kalau kita bikin orang khawatir juga menurut gue nggak enak sih. Ya gak usah diekspos kalau gitu. Iya. Minum. Apa orang udah bener? Ngambek dia. Ih, Tinggal gak dikit ya. cukup dong. Do you have a hidden talent? Tell me. Apa ya hidden talent? Padahal gue yang nanya itu gue yang pengen jawab. Talent yang waras Tersembunyi. atau enggak? Terserah lu mau cerita apa aja boleh. Banyak nih kayaknya nih. Kaki gue bisa sampai sini sih. Serius. Mau lihat. Boleh. Tapi jelek banget sumpah. Salah satu doang tapi. Ya udah coba. Kalau misalnya nggak jadi ntar ganti ya. Kalau nggak bisa minum. Oke. Lolos. Anjir thumbnail mampus gue. Oke lah, oke. Lolos ya. Itu hidden banget sih. Gue nggak pernah tahu loh.
Pengalaman yang tak terlupakan. Cinta pertama lu. Gila, gue udah lupa sumpah. Pengalaman yang gak terlupakan dari cinta pertama lo. Gila, gue udah lupa sumpah. Gue cuman inget lagi tuh dulu gue sempat dekat sama satu cowok yang gue suka sama dia, tapi dia udah punya cewek. Itu pas kapan? Zaman kapan? Sekolah kelas SMP kayaknya. SMP. Gila, udah lupa banget gue. Ya, tapi yang bikin gue terharu lagi tuh gue habis kecelakaan. Terus dia nganterin gue ngiterin komplek. Lu kecelakaan berapa kali sih, Ci? Dari SMP gitu ya? 4 Hobi kali banget gitu. Terus tapi pas kecelakaan itu tuh dia yang bonceng gue. Terus gue rada tiba-tiba trauma gitu, jadi takut naik motor. Terus dia bilang, biar nggak trauma kita ngiterin komplek ya. Jadi abis gue susah jalan, dia masih kayak bawa motor ngiter-ngiter So komplek. sweet. Terus kayak Anak SMP kayak gitu? dia SMK, gue SMP. Oh. Terus kakinya juga luka, gue obatin pakai betadine. So sweet sih. Kayak Itu drama. pengalaman tak terlupakan yang masih gue ingat sampai sekarang sih. Accepted. Sisanya lupa. Ini kayaknya punya lu deh. Pernah pacaran berapa kali sama orang Taiwan? Banyak nih. Yang officially? Bebas boleh cerita. Gak ada yang officially sih, Ci. Pernah deket? Pernah cuman dekat. Berapa orang? 2 2. orang Taiwan ya? 2. Sama yang ada satu yang mix Taiwan sama negara lain 1. Jadi 3 dong. Udah. Udah. Accepted kan? Lu gak nanya alasannya terus ceritanya apa? Oke, pernah atau gak pernah doang? Pernah. 2, 3. Oke. Salah yang gue tulisnya. Wah, ini tulisan lu nih. Pengalaman yang paling memalukan. Basic lah ini. Oh, gue pakai rok tapi kebalik. Oke, cukup memalukan. Jadi, Kemana? Sletingnya, kalau rok kan sletingnya di belakang, gue sletingnya di depan. Shit. Itu lu pakai di mana? Pas mau ke kantor Anjir, di Taiwan. di Taiwan. Sekali seumur hidup, abis itu gue nggak Lu pakai punya rok? Punya 1. Tapi abis itu udah gue nggak pakai rok lagi. Terus ternyata hari itu gue tahu, kerjaan gue hari itu agak kerjaan kasar, kayak harus pindahin barang segala macam. Jadi gue nggak pernah pakai rok Shit, lagi. terus lu pakai rok gitu. Giliran duduk aja pakai celana. Jadi kayak ternyata kerjanya ada sedikit kerja kasar gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah pakai rok. Terus tapi pas nyadarnya itu waktu di MRT. Jadi ada Temen lu gak ada yang ngomong apa-apa nggak ada gitu? yang ngomong. Jadi mereka mikir kayak, oh ini mungkin modelnya gitu ya? Mungkin ya, tapi lagi itu belum nyampe kantor sih. Jadi dari rumah baru naik MRT, terus orang itu ada yang nepok gue, kayaknya I see. lu pakai rok kebalik deh. Terus gue langsung ke WC, putar kayak baru kantor. Itu malu sih, Terus malu. nyampe kantor kayak lebih malu lagi karena gue nggak tahu gue harus kerja kasar. Karena kan kantor. Ya udahlah. OMG. Oke, silakan. Karena kita masih hancing, mari kita kanpei. Ya udah. Kisah berapa? 2. What is the biggest mistake you have ever made? Yang bikin lo regret ya? Kesalahan yang paling bikin gue regret ya? Minum deh. Cepet banget 2 gelas kalau gitu. Lu gak mau cerita, yakin? Cerita lah. Terus apa yang lu pelajarin? Membiarkan hal yang seharusnya gak terjadi. Apa sih? Kampret cerita. Ya intinya jangan terlalu cepet trust sama orang. Terus Ya tapi lu harus bikin Harus ceritanya dulu kayak love kenapa lu yourself. kayak gitu. ya karena gue kurang pengetahuan. Karena lu terlalu percaya sama itu. Terlalu Tapi percaya. kejadian apa yang bikin lu tahu kalau lu buat kesalahan di situ? Apa hal apa yang dari setelah situ lu belajar setelah gue jadi dapet dewasa? buahnya gitu loh, setelah gue dapet oh jadi kayak gini konsekuensinya gitu, oh ternyata bakal kayak gini endingnya, terus sejak itu bakal jadi trauma gitu loh. Tapi jadi trust issue kalau kayak gitu. Sekarang gue trust issue sih, lagi berat-beratnya sekarang ini. Oh iya. Nggak bisa, gue nggak bisa. Kalau boleh jujur ya, ini sebenarnya gue pengen cerita sih. coba lu deh, coba lu. Tapi Lu aja. Tapi lu minum dulu lah, kan lu nggak jawab. Berdua dong. Kan lu nggak jawab. Oke, gue minum dulu, minum 1. Ya udah. Cheers. Gue bener gak bisa cerita ini, sumpah. Oke, gue yang cerita ya. The biggest mistake yang gue pernah lakuin adalah tahun kemarin. Apa tuh? Gue gak sengaja tuang kebanyakan. Gak apa-apa dong. Pelan-pelan ya? Oke, sambil denger lu cerita deh. Gue cerita. Ada satu hari, sebenarnya ada 2 yang pengen gue cerita sih. Gue cerita yang pertama dulu ya. Yang pertama, hari itu tuh lagi corona gede-gedean dan gue bener-bener apa ya? Invest banyak banget. Tahun lalu dong ya? Tahun lalu. Terus ternyata orangnya ini kayak bisa dibilang kabur lah. Jadi gue sama dia ada rencana buka usaha. Oh. Terus dia bilang, mau gak tahu segini? Kayak invest di Oh, dia jadi segini. invest di bisnis maksudnya? Invest di bisnis. Terus dia Isi. bilang, dia sama gue kerjasama buat buka satu usaha. Terus dia bilang karena dia di Indo ya dia mau jalanin ini. Tapi dia duitnya kurang. Jadi dia pengen 50-50 sama gue. Oke, gue tahu sebanyak, gue invest banyak, gue transfer banyak. Dan akhirnya orang ini kabur entah kemana dan gue gak bisa cari. Itu the orang lu biggest. deket gak? Dulu kita teman hari bareng sih. Oh, Tapi dari situ I see. nggak bikin gue punya trust issue. Tapi lebih ke,
Kenapa gue nggak cari tahu dulu apa yang dia mau buat, terus nanti ada kerjasamanya, ada hitam di atas putih. Itu kesalahan gue terbesar sih. Iya, bener. Itu masalah uang ya, tapi ya menurut gue ya uang itu anggaplah ya udah Lebih ke pelajarannya sih, maksudnya kayak kenapa lu nggak nanya jelas dulu gitu. Iya, sebenarnya kurang lebihnya gue udah tahu, cuman ya nggak ada hitam di atas putih. Iya, nggak ada jadi formal itu bener-bener gitu. Jadi itu kesalahan terbesar gue, dan ya belajar juga sih dari situ. Gue lebih ngerjain banyak PR lagi sebelum gue mau invest di sana. Ya tapi tiba-tiba duitnya hilang gitu aja. Oke, mistake yang kedua ya. Jadi hari itu gue lagi jalan bareng seorang yang introvert ya mungkin. Cewek. Ada juga. Bukan LGBT ya, bukan LGBT. Gue klarifikasi lagi. Biar jelas. Dia teman baru dekat, terus hari itu mungkin dia orang yang jarang ngomong. Terus dan hari itu gue lagi gila-gilanya sama saham. Gue lagi gila-gilanya pengen invest, pengen pokoknya bisnis lah. Terus pas dia lagi mau cerita, gue lagi bales teks. Bentar ya, gue ada urusan. Gue mau bales teks tentang ya saham-saham itulah. Dan gue kayak menghiraukan orang itu. Dan hari itu setelahnya ya, kayak setahun setelahnya, kayak teman-teman gue tuh introspeksi gue, kayak harusnya gue harus menghargai dia, taruh handphone gue waktu deket dia, karena mungkin aja dia seorang yang introvert banget, jarang untuk buka suara untuk cerita, tapi giran dia mau buka suara cerita sama gue, lu abain. Tapi kan itu kan maksudnya kayak cuman hal kecil doang, maksudnya bentar ya gue balas chat dulu, daripada lu cuma kayak iya tapi lu nggak benar-benar dengerin. Mending lu diem dulu, gue kelarin dulu baru gue denger lu gitu, nggak sih? Iya, tapi gue lakuin itu 3 kali kayaknya. Kayak waktu dia mau cerita, bentar ya gue balas dulu, tadi ngomong apa, bentar ya gue balas dulu, kayak berarti masanya di introvertnya dia dong. Kalau gue sih nggak masalah ya, lu sering juga gitu kayak kadang bentar gitu kayak iya, biasa aja tapi sih. Menurut gue ada mungkin 80% kesalahan gue, karena dia orang yang nggak terbuka sama siapapun. Yang kedua, dia jarang cerita, jarang ngomong, dan sedangkan dia ngomong, dia udah percaya sama gue, malah gue abain. I see. Jadi menurut gue the biggest mistake ya mengabaikan orang yang kebetulannya dia agak sensitif, jarang cerita. Kayak mungkin kalau misalnya gue sama lu ya, karena lu udah ngertiin gue, ya udah balas aja mending kayak balas kelarin dulu baru dengerin gue daripada ulang lagi ntar. Tapi masalahnya dia tuh bukan orang yang bisa cerita, dan momennya lagi itu, terus gue ngabain. Iya sih, mungkin di momennya sih salahnya. Ya jadi itu pelajaran gue, mungkin bisa jadi pelajaran juga buat kalian ya. Jadi kalau misalnya kebetulan orang itu sensitif atau apa, ya tinggalin handphone sebentar lah, ngobrol yang serius sama dia. Toh gue rasa teks juga bisa nunggu sih, kecuali telepon ya. Kalau misalnya telepon ya lu harus angkat, tapi kalau misalnya teks ya mungkin itu bisa nunggu dan lebih menghargai momen sih kalau gue ya. Minum? Gue ada deh kayak the biggest mistake ya. Mungkin lebih ke ngomongnya kali ya. Kalau misalnya gue ngomong tuh kan emang ceplas-ceplas ya mungkin, tapi karena setiap orang tuh kan beda-beda, ada yang sensitif, ada yang enggak gitu. Tapi bagi gue tuh, menurut gue tuh selama gue ngomong nih ya, gue tuh selalu membayangkan kalau misalnya ada yang ngomong kayak gini ke gue, ya gue oke sebenarnya, it's fine, tapi nggak semua orang merasa itu fine gitu. Jadi kadang gue melontarkan kalimat yang seharusnya gue nggak ngomong ke dia gitu, karena bagi dia itu hal yang sensitif. Tapi bagi gue sebenarnya biasa aja. Jadi itu lebih pelajaran sih, maksudnya somehow kayak yang lu merasa biasa aja itu mungkin berarti banget bagi orang lain gitu. Jadi lu nggak boleh pukul rata semuanya. Kalau misalnya lu oke berarti dia oke gitu, nggak kayak gitu ceritanya. Lebih ngertiin ke gue lebih ke ucapan gitu. Lebih ke ucapan gitu. Jadi gue sekarang udah mulai lebih hati-hati lagi kalau misalnya ngomong. Padahal maksud gue tuh baik. Ketika gue udah ceplas-ceplos sama lu, berarti gue udah sayang sama lu, maksudnya udah care gitu loh, ngerti nggak? Kayak gue kayak lu gitu deh. Ci, kenapa sih pakai kayak gini? Sebenarnya tuh kayak karena gue biasa aja. Gue pengen lu berubah, ini buat nggak ada yang kayak gini ke lu gitu. Jadi lu harusnya beruntung punya orang yang kayak ngingetin lu secara langsung. Gitu. Dan gue juga nggak merasa lu tuh menjijikkan atau apa gitu. Gue cuma kayak pengen, lu bisa better daripada ini. Mungkin lebih ke niatnya baik, caranya agak salah, atau caranya kurang tepat. Yes. Ya, tapi menurut gue ini kita tergantung pribadi sih. Mesti kan masing-masing terima aja. Iya. Terus menurut gue lihat komunikasi juga sih. Iya. Karena bisa mungkin aja niatnya baik, tapi cara ngomongnya yang salah. Nah itu gue. Tapi kalau misalnya udah deket kita, gue sih kalau misalnya emang lu salah paham ya pasti gue bakal klarifikasi lagi gitu. Nah yang susahnya itu kalau ada salah paham tapi dia nggak ngomong. Iya. Dipendam ntar tiba-tiba pausa. Gitu. Aduh, gue udah mulai terbiasa dengan itu kayaknya. Oke, pertanyaan lo. Search IG lo, kasih lihat. Mau tau banget? Kasih lihat search IG lo. Gue lagi lihat siapa ya? Mau lihat siapa? Kasih lihat kamera dong. Janganlah, ini beberapa orang tuh dia ngechat gue. Terus gue pengen tahu dia siapa. Jadi ya udah gue cari tahu dia siapa. Ini nama-nama orang semua soalnya pribadi. Ya iyalah, nggak mungkin nama setan. Ya udah, gue minum aja lah. Cheers. Las. Banyak banget ya. Keminum setengah guys. Pusing gak lo? Enggak. Be aja.
Gokil yang pucu. Ada pertanyaan tambahan nggak? Tapi yang spontan. Ya udah, Ciama ya. Siapa yo? Pertanyaan apa ya? Udah, lu mau nanya apa? Gue nggak mau jawab. Lu duluan deh. Lu yang Kan lu baru aja jawab. Gue sekarang giliran gue dong. Lu yang nanya dong berarti. gue yang nanya ya. Lu mau ditanya apa? Gak tahu semua. Terserah apa jadi. Kayak lu bener-bener pengen tanya ke gue deh. Kalau YouTube sama TikTok lo lebih pilih apa? Sekarang Iya. TikTok. Why? Karena satu, gue orangnya pemalas. Jadi sebenarnya buat YouTube tuh bagi gue pressure-nya sebenarnya lumayan gede karena editnya itu gue kayak niat gak niat. Oke. Kalau TikTok gue 1 malam aja udah bisa edit kelar dan video gue nggak mesti bener-bener sinematik sampai kayak gimana gitu. Ada yang nonton juga, yang penting kontennya gitu loh, isi dagingnya. Satu, makan udah kayak hemat waktu banyak banget ya, hemat effort juga. Dan sekarang gue merasa kayak orang zaman sekarang tuh makin males nonton. Maksimal paling 1 menit sampai 3 menit gitu loh mereka nonton. Dan zaman sekarang tuh to the point gitu loh, nggak bakal lihat YouTube lu lagi berapa belas menit gitu loh. Mending lu nonton TikTok yang kayak scroll, oke dia ngomong awalnya penting, langsung denger intinya tuh paling cuma 1 menit sampai 3 menit gitu. Jadi berdasarkan survei juga kayak maksudnya kayak orang zaman sekarang tuh makin males visualnya gitu. Bahkan TikTok juga mereka lihat 3 sampai 4 detik di awal kan. Kalau bisa menarik baru didengar lanjut gitu. Oke. Terus ada lagi karena algoritmanya juga. Gue merasa gue terapresiasi ketika gue bikin TikTok daripada di YouTube. Gue udah kayak mati-matian tapi algoritmanya nggak naik-naik. Terus kayak maksudnya TikTok itu ya lo nggak mesti konsisten, tapi maksudnya ketika lo jarang upload tapi lo upload satu hal yang memang daging banget tuh bakal naik gitu loh. Jadi nggak mesti di YouTube kan mesti harus kayak tinggi satu minggu sekali biar orang nggak lupa sama lo gitu ya. Kalau di TikTok tuh bener-bener ya kalau asalkan konten lo berdaging pasti naik gitu. FYP gitu ya. Iya, lebih mengapresiasi creators sih menurut gue gitu. Kalau AdSense Gue gak peduli AdSense sih, gue lebih kontennya berkarya kayak sharing ke orang gitu. Kalau misalnya emang ada endorsement ya udah terima gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ya gue nggak terlalu berharap. Karena tujuan utama gue buat sharing ke orang aja gitu. Jadi sekarang YouTube jadi nomor 2. How about you? Gue tetap YouTube sih. Bukan masalah algoritma juga sih. Tapi kalau YouTube tuh orang yang nyari YouTube tuh nomor 2 setelah Google. Jadi TikTok mereka cuman bisa search nama orang tapi nggak bisa search apa yang dia cari. Jadi menurut gua konsep gua bermanfaat karena gua kasih tahu apa yang orang pengen tahu. Dan itu bisa dicari di YouTube. Sedangkan di TikTok belum bisa. Gua masih ngejar silver play button sih. Oke, ngerti sih gue paham itu. Maksudnya kayak lu bisa ngasih orang tahu yang mereka search gitu. Iya. Karena mereka misalnya search apa yang mereka butuhkan yang mungkin munculnya video lu gitu ya. Iya. Kalau TikTok kan lu nggak bisa nyari. Lu kebetulan aja lagi nonton, oh lu tahu. Atau enggak scroll dan sebenarnya bisa sih kayak hashtag atau apa gitu. Hashtag ya. Tapi nggak kayak YouTube yang bener-bener kayak langsung cari tahu cara apa, pengalaman apa. Terus menurut gue sebenarnya YouTube juga lebih jangka panjang sih sebenarnya. Kalau TikTok mungkin kayak konten lu lewat ya lewat kecuali dia save gitu. Kalau YouTube kan selalu di situ. Nggak tahu kenapa sih. Kayaknya TikTok lebih set tapi pendek gitu waktunya. Tapi kalau misalnya YouTube tuh selalu ada di situ. Yang bener library gitu lah kesannya. Menurut gue. Gue ada main TikTok juga sih anyway, tapi nggak sefokus gue di YouTube sih. Karena menurut gue YouTube tuh lebih, ya mungkin buat jangka panjang sih. Because you are a YouTuber. Nggak juga sih. Kalau YouTube itu bisa jadi alasan buat collab. Kalau TikTok lebih susah menurut gue. Kayak, TikTok yuk joget-joget, oke jadi. Tapi kalau misalnya YouTube, mau nggak bahas ini, kontennya ini, masuk di YouTube gue, kira-kira kita bakal ngobrolin ini. Kayak lebih tertata. Emang enggak? Enggak. Tapi lu gimana collabnya? Kita cuma collab 3 menit. Iya, justru lu bisa kayak langsung ibaratnya kayak disomasi gitu kan ya. Lu langsung gue bisa interview lu sekarang nih ya. Terus gue masukin 1 menit sampai 3 menit. Poin-poinnya aja. Udah, orang cuma pengen nonton poinnya doang, Ci, sekarang. Enggak perlu bertele-tele gitu. Zaman sekarang sih udah kayak gitu ya. Cuman ya YouTube meo buhau ya, tapi menurut gue untuk zaman sekarang kayaknya TikTok deh. Apalagi kayak orang gue pemalas gitu ya. Mau to the point aja, cepet lah scroll gitu. Tapi yang gue suka dari TikTok ya semua orang bisa jadi content creator sih. Iya, kayak dia lebih mengapresiasi. Terus kayak kasih poin-poin yang penting, kayak IG story dijadiin satu aja dibikin cerita. Terus lebih kreatif gitu mereka, kayak dari storytellingnya, pembuatan video gitu. Cerita, terus ganti tag, jadi banyak ininya, scene-nya ya. Ada education juga kan gitu yang lebih to the point. Oke, pertanyaan gue ya. Life motto deh. Moto hidup lo apa? Menurut gue sukses itu bukan tentang punya berapa banyak, tapi bisa kasih berapa banyak. I see. Setuju. Jadi menurut gue bukan tentang apa yang orang lain bisa lakuin ke gue, tapi apa yang gue bisa lakuin ke orang banyak. Dunia ini nggak kekurangan satu orang baik, tapi kalau lu bisa isi ya why not? Iya benar. Gue setuju sih itu. Kalau gue sih lebih sukses itu bukan berarti gue mesti yang paling terkaya, tapi yang penting gue punya kebebasan gitu. Bagi gue sukses itu kebebasan sih. Jadi kayak kenapa gue ngejar uang, karena ya gue pengen ngejar kebebasannya gitu loh.
Jadi ibaratnya pakai uang membeli waktu, tapi untuk sekarang kayaknya aku belum bisa. Jadi gue belum kuat gitu loh untuk bilang oke, gue harus pakai uang beli waktu gitu, karena gue belum mental gue belum siap, dan pokoknya kondisi gue sekarang belum siap gitu. Jadi intinya sukses itu kebebasan. Gue bebas makan apa aja, bebas kemana aja, bebas. Gue mau bantu lu juga gue bisa, bebas gitu loh. Gue mau kasih lu berapa aja gue bebas, itu sih. Lebih ke bebas ya. Iya. Mungkin sukses gue lebih ke Sharing, berbagi. Kalau gue lebih general, tapi sharing juga salah satunya gitu. Dulu gue pernah ditanya sama satu orang yang kebetulannya mungkin psikolog ya, teman baik gue. Waktu itu dia ngobrol sama gue, kayak dia berasa kayaknya lu psikolog juga deh. Terus gue bilang, iya gue gak kuliah loh. Kok gitu? Terus dia ada satu pertanyaan sih, dia cuma nanya kayak, lu lebih mending gaji tinggi atau yang kedua gaji dikit tapi lu bisa beri makan gaji yang tinggi. Oh, jadi intinya kayak lu mau gaji orang, tapi kalau misalnya lu gak setinggi lu dapat sendiri gitu ya? Oke. Terus gue bilang, gue kayaknya lebih ke yang kedua sih. Gue Iya lebih dong. pilih orang lain bisa hidup daripada ya gue pas-pasan aja gitu. Kalau gue sih mikirnya gue nggak boleh pas-pasan, tapi gue masih cukup, dan gue juga bisa share ke orang lain. Gue nggak boleh pas-pasan. Kalau gue pas-pasan gue nggak bisa bantu. Gimana ya? Gue bisa bantu tapi nggak bisa maksimal gitu. Jadi gue usahain harus cukup gitu. Cukup dalam berarti gue nggak mesti jadi orang terkaya. Tujuan hidup gue bukan jadi kayak berarti terkaya loh. Shit, gue cukup lah. lu liat lah penampilan tuh. What, yang penting gue cukup aja. Bagi gue ini udah keren, udah cukup. Ya itu oke gitu. Gue sedikit bersyukur sih, kayak maksudnya permintaan gue nggak setinggi yang orang-orang yang hedon gitu. Tapi kalau misalnya ada yang emang lebih bagus ya why not gitu. Lagi tuh pilihannya cuma dua sih, lebih kayak lu pilih gaji tinggi apa lu bisa ngebayar orang. Dan gue bilang gue lebih pengen ngebayar orang daripada gue yang digajinya tinggi. Gaji average nggak apa-apa, tapi gue bisa poinnya bisa membayar orang lain gitu ya. Kayak mungkin lebih ke tanggung jawab kali ya. Oke, I see. Oke, any else? Diterima. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kayaknya udah enggak deh. Udah, gue juga udah gak punya pertanyaan nih. Oke, last, thank you sudah mampir channel Thank Handy you. Indonesia. Terus ya, semoga kalian suka dengan video ini. Ini sebenarnya video santuy sih. Terus ya, semoga poin-poin hidupnya kalian dapat lebih kenal kita berdua lagi ya anyway. Terus di bawah gue belum pernah promosi ini sih, tapi di bawah tuh ada satu kolom thanks yang mungkin bisa bantu channel ini makin berkembang. So kalau misalnya kalian minat, kalian bisa support gue dengan cara yang baru, dengan fitur yang baru YouTube. Gue bener-bener gak tahu YouTube lagi, sumpah kayak shit. Iya, jadi di kolom bawah sebelah subscribe tuh ada channel untuk memberi support berupa biaya untuk channel ini ya, karena berhubungan gue juga nggak terlalu fokus pengen ambil endorsement, sponsorship ya, mungkin kedepannya sih, tapi untuk saat ini belum. Tapi kalau misalnya kalian tergerak hatinya atau pengen bantu untuk support channel ini berkembang lebih lagi, punya kamera lebih bagus lagi, settingnya yang lumayan lebih Sandy sering datang lagi. Iya, kalian mau bantu channel ini ya, aku dengan senang hati sudah kasih kalian platformnya. Terima kasih YouTube udah bukain fitur ini. Anyway, sharing is caring. 10.000 subscriber lah ya. Terima kasih juga buat kalian. Iya, untuk fitur ini juga udah kepercayaan lah dari YouTube untuk kasih fitur ini. Ya, silver play button di depan mata kayaknya masih 90% lagi. Jangan lupa untuk klik subscribe guys. Oh ya, anyway, kalau kalian belum kenal, Sandy juga YouTuber Indonesia di Taiwan. So kalian selain ada pilihan untuk cari tahu Taiwan di channel aku, juga bisa kepo-kepoin channelnya dia. Lebih ke travel vlog sih. Terus dia juga main TikTok. Ya, ini jarang lah. Follow TikTok aku ya, Sandy Wang. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow aku di Instagram. Kita jumpa lagi next video. Salam Venesia. Bye-bye. Thank you. Cheers. Thank you, Ci.